membuat pelanggan tadi beli lagi gitu ya, terus beli terus ya, sampai akhirnya yang goal terakhir adalah gimana pelanggan kita bisa merekomendasi kita gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Besok Hari Senin. Oke teman-teman, ikut ini ya, bareng-bareng ya. Jadi kalau besok hari Senin, kayak gini. Oke sama-sama. Kembali lagi di channel Besok Hari Senin. Oke. Terima kasih. Ini briefnya ini ya, langsungan itu ya, mendadak ya. Oke, Besok Hari Senin adalah sebuah channel media spesifik terkait marketing dan sales ya. Kita akan membahas rahasia di balik marketing dan sales ya. Jadi para smart workers pastikan sebelum lanjut nonton video ini, subscribe, share dan like ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat para smart workers dan para marketer dan sales di Indonesia gitu ya. Oke, kali ini kita menghadirkan narasumber dari Yogyakarta. Ini di sini kita spesial ya. Biasanya cuma sendiri manajer marketingnya. Kali ini manajer marketingnya minta karena beliau bilang saya tidak ada apa-apanya dibanding kalau sendiri ya. Jadi saya harus bawa tim saya. Oh gitu. Oke deh, kawan deh. Jadi biar kita tetap bisa mengulik marketingnya dari Mas Hariman ya. Jadi ya udah, oke deh, kita hadirkan di balik pemasaran Al-Kausar gitu ya Mas ya. Ya, betul. Oke. Sebelum kita lanjut, kita kenal dulu ya Mas ya. Oh ya, kita akan materi apa aja yang akan kita bahas di sini. Pertama mungkin akan perkenalan Mas ya, perkenalan, terus kita kenalan narasumbernya sama perusahaannya ya, terus produk servisnya apa aja, terus berapa harga produknya, terus kenapa harus beli di sini gitu ya. Nanti teman bisa ngulik, bisa menjelaskan. Terus kita juga pengen tahu nih gimana caranya cara kerja pemasaran ini untuk mendapatkan pembeli baru gitu ya. Kenapa harus beli? Tadi gimana cara mendapatkan pembeli baru, gimana caranya membuat pelanggan tadi beli lagi gitu ya, terus beli terus ya, sampai akhirnya yang goal terakhir adalah gimana pelanggan kita bisa merekomendasi kita gitu ya. Itu udah ada ya, udah terjadi ya. Udah jadi, asik nih. Kalau udah jadi langsung aja. Perkenalan dulu nih tim-timnya nih, monggo dari Pak Ketua dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mungkin kepala suku gitu ya. Kepala suku dari teman-teman di sini ya. Saya manajer digital marketing di PT Al-Kausar Catering Indonesia. Terus di samping saya ini ada Mas Ical. Halo, Mas Ical ini yang saya pegang kamera. Saya bagian fotografer, videografernya Al-Kausar. Oke. Di balik visualnya Al-Kausar berarti ya. Iya. Oke. Nama saya Ibrahim, saya bagian dari website Akiko Al-Kausar, Catering Al-Kausar. Muhammad Zainuddin, saya bagian sosial media. Oke. Ini Mas artisnya kami. Oke. Ini juga pada channel YouTube ya? Oh, nanti kita share juga deh, nggak apa. Bukan. Nama saya Gede Dwi Harilasa, saya sebagai copywriter. Copywriter ya. Halo, nama saya Maulana Ridwan, saya sebagai desain grafis di sini. Oke, visual juga nih ya. Jadi dari desain terus masuk ke website, Iya. video juga ya. Oke. Jadi teman-teman perlu tahu nih di sini perusahaan PT Al-Kausar Catering Indonesia ya. Iya. Jadi di sini saya dan tim coba menghadirkan perusahaan kuliner ya. Ini masuk kuliner ya? Iya, kami spesialisasi di kuliner. Jadi mulai dari olahan kambing untuk akiko sampai non kambing pun bisa. Jadi untuk catering wedding juga bisa. Terus kami juga ada resto. Ada resto di Jalan Ring Road Utara, resto kandang kambing namanya. Dan kalau setiap nanti Idul Adha itu kami akan campaign online menjual kambing dan sapi secara online juga. Jadi karena di sini timnya digital marketing, jadi gimana di online Mas ya? Iya. Bahkan jual kambing di online dan itu berhasil ya tahun lalu. Ya, alhamdulillah berhasil. Tahun lalu berhasil. Via online terjual berapa Mas? Hampir kalau kambing itu waktu itu kita nyetok tuh 200 ekor ya di sana, itu habis alhamdulillah.
Alhamdulillah. Sapi ada juga? Sapi ada juga, sapi itu ada sekitar 30 ekor waktu itu. Sold out juga. Via online, gimana tuh caranya itu masarnya? Oke, langsung aja nih Mas, mungkin teman-teman udah menarik nih ya. Jadi gimana nih ya cara menjual kambing berikut olahannya ataupun produk-produknya ya. Oke Mas, langsung Mas, kenalan dulu Mas. Apa perusahaannya dijelas Mas? Oke, Servis-servisnya. di sini namanya kita PT Al-Kausar Cater Indonesia. Jadi di bawah PT ACI kita nyebutnya itu ada Akikah Al-Kausar sebagai main bisnis kami gitu. Oke, Jadi Akikah ya. Akikah, jadi kami melayani produk Akikah siap saji. Oke. Dan di sini kita juga membantu umat untuk menjalankan sunnah. Jadi pada saat bayi lahir gitu, itu disunahkan untuk diakikahkan. Oke, rata-rata muslim ya. Dipotongkan kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau bayi perempuan 1 ekor kambing, terus dibuat olahan makanan kemudian dibagi-bagikan. Nah itu disunahkan seperti itu. Jadi kami membantu umat untuk melakukan akikah, ibadah akikah. Oke. Terus selain akikah kami juga ada catering. Oke. Namanya Catering Al-Kausar. Kalau situsnya cateringalkausar.com. Oke. Nah itu kami membantu untuk ya catering prasmanan, nasi kotak, sampai ke catering wedding juga ada. Terus ada resto juga sekarang sebagai pengembangan. Baru ya, di Jalan Gejayan ya? Di ini Ring Road Ring ya? Utara. Ring Road. Jadi di Utara seberangnya Rumah Warna. Berarti gitu. dari Gejayan, Ring Road Gejayan, ke kiri, barat ya? ke barat. Nah itu nanti masuk ke jalur lambat itu ada di situ. Oke. Atau lagi kayaknya ini ya, jual kambing tadi ya? Buat Kalau kurban ya? Kurban ya. Kami jadi setiap 1 bulan menjelang kurban itu kami ada situs kurbanjogja.com gitu. Oke, buat sebulan itu campaign langsung gede. Ya, pokoknya Iya, langsung oke. gerak. Geras pas. Hampir 1 bulan sebelum ini. Iya, 1 bulan. Oke. Gitu. Ya, tahun kemarin sih untuk kambing hampir 200 ekor, untuk sapi mungkin 30-40 ekor gitu. Dan itu online gitu. Awalnya bisa nggak ya? Setelah dicoba, oh ternyata bisa. Oke, jadi dari kurban kambingnya gitu ya, terus akikah, Ya. catering, sama catering wedding. Ya, catering itu tadi yang catering Al-Kausar itu catering box bisa, catering wedding bisa, Oke. prasmanan bisa. Oke, 3 berarti ya? Iya. Oke, jadi produk service tadi ya teman-teman ya, ada 3. Jadi dari kambing aja bisa di breakdown lagi jadi 3 produk Iya. atau 3 layanan gitu ya. Oke, kalau dari harganya? Kalau dari harga mungkin ini ya, Mas. Oh, Jadi ya, oke. dia jadi talent untuk di channel YouTube kami. Oke, channel YouTube apa Mas? Channel YouTube kami Akikah Al-Kausar. Akikah Al-Kausar. Oke. Ya memang sedikit tentang asli Bali itu. Ini asli Medan ini. Medan. Asli Medan. Oh, namanya gede itu. Namanya gede itu supaya jadi orang besar harapannya. Amin. Amin, alhamdulillah. Ya tadi sedikit dari Pak Hariman. Sebelumnya saya itu di customer service, kemudian Pak Hariman ini kalau di bola itu kayak Sir Alex Ferguson lah ya. Melihat talent ya. Melihat talent, jadi saya itu ditarik ke digital marketing. Alhamdulillah sampai sekarang di digital marketing. Nah untuk harga sendiri kita itu untuk di Akikah ya Mas. Di Akikah sendiri itu ada beberapa paket sih sebenarnya, beberapa paket yang nanti bisa dipilih sama customer itu sendiri. Harganya itu kami itu punya paket itu 3 paketan. Yang pertama itu ombyok. Ombyok itu maksudnya tanpa nasi box. Jadi daging aja. diolah sama jeroan diolah. Nah itu dibungkus pakai Matang ya, matang ya. Oke. matang setelah dimasak. Nah itu harganya itu di angka 1.250.000. Maaf 1.350.000. 350.000. Itu yang paket paling murahnya. Kemudian nanti ada nasi box. Nasi boxnya dibagi 2 lagi. Nasi box pribadi dengan nasi box keluarga. Nah kalau nasi box pribadi itu harganya itu mulai dari 1.900.000. Oke. Gitu ya. Terus yang paket keluarganya itu harganya itu mulai 3.800.000. Nanti ada peningkatan sesuai dengan fasilitas yang didapat. Sama jumlah box. Sama jumlah boxnya juga. Oke. Seperti itu. Oke. Terus Mungkin itu ya kalau untuk Akiko. Terus Yang catering
Yang catering kita juga catering kan itu bisa tadi catering prasmanan, bisa juga catering box biasa ya sama catering wedding. Harga catering kita itu mulai dari angka 17.500. Kalau dari segi harga menurut Mas Gede gimana Mas sama kompetitor lainnya Mas? Itu udah cukup Oh, menurut saya ini bersaing udah sangat bersaing sekali kita. atau yang paling murah atau Bahkan kita yang paling murah kayaknya. Kita yang paling murah karena kita berani start from 17.500 gitu. Kalau catering lain kan mungkin start from 20.000. Kita bisa start from 17.000. berarti salah satu USP-nya murah itu ya? Murahnya itu Karena semua dikelola sendiri ya dari ini ya. karena semua dikelola sendiri, dapur juga Diolah sendiri. diolah sendiri juga. Terus kita itu kan murah bukan murahan ya mas, maksudnya ekonominya juga dengan harga segitu konsumen juga dapat layanan yang terbaik insya Allah. Mas Gede udah berapa ini Mas? Udah berapa lama Mas di marketing Mas? Di marketing khususnya di Alkausar ini sendiri, Ini Mas dari CS habis itu pindah ke marketing, di marketing itu udah berapa lama? Mungkin 3 bulanan ya. 3 bulanan. 3 bulanan ya. Oke, emang stepnya kalau mau jadi the best marketing harus jadi the best sales dulu Mas. Berarti Mas Haigir ini berarti udah terbukti di sales ya kan. Baru Dia hafal banget produk knowledge. Oh. Sip. Next Mas. Selain harga, oke. Lalu ini, kenapa harus beli di Alkausar nih? Oke, Itu siapa yang menjelaskan nih? Ini bosnya saya juga sosial nggak tahu media ini. Mas Zen ini namanya. Oke. Menurut Mas Jen, kenapa pelanggan tuh harus membeli? Ya, yang pertama tentunya setiap perusahaan mungkin bukan cuma Alkausar itu pasti ingin memberikan layanan terbaik untuk pelanggan-pelanggannya. Nah, di sini juga kami bekerja seprofesional mungkin untuk bisa memberikan, karena fokus utama kami itu layanan terbaik untuk umat. Karena mereka ingin melakukan ibadah itu tadi, akikah. Nah, kenapa harus beli di kami? Ya karena menurut kami profesional, produk-produk kami berkualitas dan kami bisa menjamin itu dengan mutu yang baik dan tentunya halal. Kalau komputer lain juga begitu, kenapa harus memilih Alkausar Mas menurut Mas Zain? Oh ya, Yang lain juga profesional. mungkin sama, mungkin ngasih produk-produk berkualitas. Nah, yang membedakan dengan kami adalah setiap bulannya itu kami punya promo-promo menarik. Dan tentunya apalagi sekarang mungkin kami menyediakan ada studio foto bayi untuk setiap pemesanan akikah, terutama untuk paket bonusnya keluarga. ya? Iya, Oke. bonus dan itu gratis. Dan mungkin jarang ada kompetitor yang ngasih fasilitas itu. Ini komputer juga nonton Mas? Nah, justru itu jangan tiru ya. Nah, justru itu. Ini loh, kami nunjukin kekuatan ini. Nah, gitu. Nah, selain itu kita juga setiap paket akikah apapun itu dapat baby frame. Jadi sebagai kenang-kenangan untuk adik bayinya itu nanti kita didesainkan oleh Mas Lana berbentuk desain untuk foto gitu, dan kita bingkai itu dikasih juga. Itu juga gratis untuk paket akikah apapun. Jadi banyaklah fasilitas yang mungkin membedakan dari kompetitor lain. Kenapa Mas Jen mau membagikan rahasia ini Mas ke sini Mas? Ya sebenarnya bukan rahasia yang terlalu seperti mungkin kayak Pak Hariman, headnya itu kan megang rahasia-rahasia marketing yang emang deep lah. Kalau ini kan masih oke, walaupun kita nggak nyebutin, pasti kompetitor kan ngecek web kita. Iya, maksudnya di web nggak ada rahasia. iya, di web juga kita kan promoin. Kita punya gratis ini, yang pasti kompetitor juga pasti saling lihat lah. Kita juga kan saling lihat kompetitor lain gimana perkembangannya, dan saya yakin ini mungkin bukan juga bisa disebut rahasia. Jadi, kalaupun mungkin nanti mereka niru atau gimana, Silakan, yang penting kita pionir. Seperti itu. Jadi kita ngasih sesuatu yang baru lah di dunia akikah, bahwa nggak sekedar oke kalau mau foto bayi nggak perlu keluar. Nah di kita ada gitu. Kalau mau foto bayi, jadi bisa include mesen paket keluarga, itu bisa langsung foto bayi dan itu gratis di studio. Bisa datang langsung ke sini. Oke, jadi USP-nya ternyata itu Mas ya. Jadi yang membedakan dengan yang lainnya dapat Beberapa fasilitas. Katakanlah gini, komputer lain juga profesional. Iya sama Juga pasti. mau kualitasnya, cuma iya. Cuma kita punya itu free foto bayi dan figura dapat figura. Dapat baby frame. Oke, jadi saat ini promonya seperti itu. Next mungkin bisa berubah juga gitu Mas ya. Ya setiap bulan ada. Selalu berubah gitu. Selalu berubah ya. Kita karena- selalu menyesuaikan lah, misal bulan ini nggak mungkin ini terus gitu, bulan depan betul.
Betul. Beda Jadi tetap melihat apa namanya, ibaratnya kemarin Mas Aremon tuh bilang medan perang gitu maksudnya. Ya, Medan perang itu kan menyesuaikan. kompetitor gitu ya. Jadi siapa yang paling cepat, siapa yang paling bisa memberikan benefit ke kompetitor gitu kan, mereka akan pilih kita gitu. Kita akan memenangkan peperangan. Kami akan berusaha untuk apa ya, dalam dunia marketing kalau kita mau menang itu kita tuh harus tahu posisi kita di mana. Harus tahu posisi kita di mana. Jadi ada pepatah jadi jika kita tidak bisa jadi yang pertama gitu, maka jadilah yang terbaik. Oke. Jika kita tidak bisa jadi yang terbaik ya jadilah yang berbeda. Oke. Nah itu poin-poin penting itu yang harus kita pegang terus. Jadi ya nggak masalah misalnya kompetitor ngikutin kita, misalnya oh mereka ikut ada foto bayi juga, tapi next kita udah bikin sesuatu yang lain lagi, inovasi lagi. Jadi inovasi itu akan terus menerus dijalankan. Dan itu yang kita membedakan kita sama yang lain, pergerakan kita. Tuh seperti itu. Jadi tetap fokus pada kita aja ya. Jadi nggak usah fokus pada kompetitor ya. Ya tetap kita lihat juga gitu sampai mana. Oke, juga gitu ya. musuh kayak gimana? Iya. Gitu. Iya. Oke. Jadi yang pertama, kalau nggak bisa yang pertama jadi yang terbaik, kalau nggak bisa jadi yang terbaik jadi yang berbeda. Jadi kalau kita nggak bisa lebih baik, nggak usah kita jadi lebih baik karena udah ada pionirnya misalnya kan gitu kan ya. Jadi kita jadi beda aja biar tetap bisa dilihat kan sama pasar kita kan gitu kan. Karena pasar luas kan, jadi marketnya kan nggak mungkin diambil semua kan. Gitu. Oke, next pertanyaan Mas. Kenapa harus beli segera Mas? Mungkin pas customer ngeliat kan ada ini, kenapa harus mungkin ini ya Mas gede kali ya? Coba. Kalian aja mungkin karena soalnya melanjutkan dari tadi sepertinya mungkin. Bagaimana saya lanjutkan? Boleh. Itu mungkin kayak ya tadi kenapa harus segera beli di kita. Nah biasanya kan kalau ibu-ibu hamil itu misalnya menjelang sebulan 2 bulan mau melahirkan, itu kan pasti udah mulai nyari-nyari pertama mungkin rumah sakit bersalin. Nah termasuk entar persiapan bayi lahir, baju-baju atau apa. Nah salah satunya kan pasti untuk yang muslim khususnya pasti wah persiapan buat akikah. Nah, kenapa harus beli segera di kita? Ya seperti itu, kita tiap bulan pasti ada promo-promo menarik. Nah, seandainya ada rencana akikah, misalnya ini bulan Maret, terus ada melahirkan itu bulan Mei, otomatis kan promo bulan Maret pasti nggak bisa kalau dipesan pada bulan Mei. Nah, bagaimana caranya? Kenapa segera beli di kita? Ya udah bisa pesan segera untuk dapat promo Maret. Monggo pesan untuk akikah bulan Mei tapi di bulan Maret. Jadi kan nggak bakal ketinggalan. Jadi kita maksudnya dapat DP dulu paling nggak ya? Iya, tetap ada DP dulu. Nah, makanya kenapa harus segera beli di kita? Ya udah kita belum tahu bulan Mei bakal mau kasih promo apa. Mungkin lebih bagus. Tapi bisa juga yang Maret lebih bagus. Siap. Karena gitu. Jadi kalau misalnya mau itu ya segera untuk mendapatkan promo ini. Karena Mei kan belum tentu. Bisa aja mungkin kita juga Mei nggak ada promo. Nah bisa aja. Jadi kalau mau beli cepat dapat promo-promonya, dapat fasilitas menariknya, langsung segera booking. Jadi bukan berarti harus pesan dan akikah sekarang, bayinya lahir bulan depan kayak gitu. Jadi kalau mau cepat ya udah booking dulu. DP dulu gitu DP kan? dulu. Jadi untuk mendapatkan fasilitas menarik. DP sekarang ya. Jadi monggo yang masih Karena baru promo terbatas. Iya, promo terbatas tiap bulan tuh Cuma pasti bulan ini beda. gitu ya? Iya. Hari Senin harga naik. Kayak TV gitu ya? Iya kan? Nah, gitu. Harga naik. Ya mungkin seperti itu. Jadi kita intinya ya untuk menarik itu, jadi kita memang beda-bedain tiap bulan. Jadi kalau mau promo bulan ini, ya monggo bookingnya bulan ini. Oke, siap. Oke, thank you Mas Ya. Din ya. Oke, next question nih. Mas lebih ke teknis nih Mas. Bagaimana Mas cara mendapatkan pelanggan baru Mas? Oke, kalau untuk pelanggan baru mungkin saya jawab langsung ya. Oke, nih bapaknya. Oke, sebenarnya sih apa ya, nggak ada. Dari tadi mau ngomong kayaknya. Apa? belum saat ya. Di sini ya. Udah greget kan? Bulu hidungnya greget banget. Jadi sebenarnya nggak ada rahasia sih. Oke. Jadi nggak ada rahasia. Cara pelanggan Jadi baru. memang kami fokusnya banyak di digital marketing gitu ya. Digital marketing ya, di dunia digital marketing. Jadi pertama kita mapping dulu pasarnya itu. Pasar kita harus seperti apa? Kita harus pahami. Karena setelah kita tahu pasar kita tuh misalnya pasar kita adalah orang ibu hamil, berarti apa ya? Ini adalah dunia parenting, dunia keluarga gitu. Mengakikahkan itu berarti kan seorang
orang tua mengakikkan anaknya gitu. Oke, karakter pasar kita seperti itu. Kita petakan. Oke, kalau mungkin dalam dunia digital marketing ada yang namanya funneling gitu. Oke. Funneling digital marketing, di mana kita tuh harus tahu pasar mana yang cold trafficnya seperti apa, warm trafficnya, warm marketnya seperti apa, sampai ke yang benar-benar hot market gitu. Oke. Nah, dari 3 funneling ini ya kami jalankan campaign untuk masing-masing gitu. Untuk cold traffic pendekatannya seperti apa, harus iklannya seperti apa, yang warm seperti apa, yang hot seperti apa gitu. Sudah kami jalankan semua campaign, dan satu hal di dunia digital marketing itu semuanya alhamdulillah bisa terukur lah. Bisa terukur. Kita harus bisa mengukur traffic yang masuk gitu. Berapa sih yang dari Facebook, berapa yang dari Google Organic, berapa dari Yahoo, kita petakan semua. Karena dengan data-data tersebut kita bisa mengambil keputusan strategik untuk marketing. Oh, ternyata funneling yang dengan terbaik itu ternyata via search engine marketing gitu, atau malah dari sosial media. Kalau Alkausar, Ya. apa mas funneling yang paling baik mas, di code atau gimana cara maintain code-nya biar jadi warm, terus Ya. di warm jadi hot gitu kan ya? Ya gini ya, mungkin biar lebih enak dipahami. Oke. Akikah itu kan setelah melahirkan ya. Setelah melahirkan. Nah, oke. jadi bagaimana kita mengkampen sesuatu dengan konten yang kita siapin untuk ibu yang sudah melahirkan. Melahirkan, anggaplah hari ini tanggal berapa ya? 10 ya mas. Hari ini si ibu lahiran. Nah, itu kemungkinan besar mereka akan mencari dalam waktu 7-14 hari. Oke, karena sunahnya. Iya, karena sunahnya itu 14 hari ya. 7, 14, 21. Oke. Nah, di situ kita running campaign untuk menangkap pelanggan baru seperti itu. Oke. Terus ada lagi campaign yang untuk warm traffic. Ini traffic masih hangat gitu kan. Seperti konten seperti apa ya, kita memanage membuat konten yang ditujukan ke orang-orang yang lagi hamil gitu. Memang ini ya marketnya yang memutuskan membeli itu ibu-ibunya ya? Apa bapaknya? Ya, kebanyakan sih kadang saya tunggu sebentar ya, Pak. Nunggu suami saya misalnya gitu. Yang nyari ibunya yang biasanya ya? Ibu bapak? Bapaknya yang bayar biasanya. Apa gimana? Keduanya, Mas. Oh, keduanya tetap? Keduanya tetap. Kalau saya pasarkan ke istri saya. Oh, duit berapa? Ya, baru tak kasih. Ya Ada gitu mas? Iya, ada gitu. Tuh. Apalagi Mas Gede ya, tahu paham banget ya. Dulu di CS ya. Oh, biasanya ibu apa bapak yang chat? Dua-dua sih mas. Oh, dua-dua sama ya? Tapi lebih ibunya. Biasanya sih dua-dua, ibu sama bapaknya. Kadang ibunya juga, bapaknya juga, kadang dua-duanya juga. Kadang malah emaknya yang cari. Dua-duanya itu tapi percaya ya bapak ibunya ya? Iya, Atau ibunya ngecek segini, bapaknya ngecek juga? Oh enggak sih, biasanya udah satu pintu. Oh, satu pintu. Oke, berarti marketnya udah jelas. Iya, nah, jadi kita harus petakan mana yang cold market, mana yang warm market, sampai yang benar-benar hot gitu. Oke, berarti ibu hamil setelah melahirkan ya? Berarti masuknya kemana mas? Kalau secara Ya. lebih teknis mas, maksudnya apa yang dilakukan mas biar ibu itu tahu mas? Ya kalau misalnya kayak Via apa itu? kalau misalnya kayak hot market gitu kan, yang benar-benar sudah orang ini siap bayar gitu. Ya kita lakukan SEM gitu, search engine marketing gitu. Running campaign di Google Ads. Di Google Ads untuk iklannya, terus running juga SEO gitu. Seperti itu. Dan running juga untuk di Facebook Ads, di IG Ads. Gitu. Jadi kalau kita udah running semua sih funneling itu, kita running semua funneling itu, bahkan main di mungkin kalau masih dengar teknologi AI, artificial intelligence gitu. Iya. Nah, ya jadi kayak ibaratnya kami ya memasang beberapa teknologi di situs kami untuk mempetakan mana yang cold, warm sama hot traffic. Oke. Gitu. Oke. Iya. Berarti brutal juga ya? Ya. Maksudnya Google dijalankan, sosial media dijalankan. Jadi apalagi nih kalau tahu Fusion nih mas ya. Fusion itu gabungan kan antara Google sama Facebook kan? Iya. Yang udah masuk ke web dia lagi buka sosial media. Remarketing lagi. Ya kita jalanin semua itu. Kita jalanin ibaratnya direct campaign running, remarketing juga running. Bahkan misalnya ya gini ya, yang namanya dunia marketing itu berkembang ya. Jadi misalnya kalau nanti ada traffic source baru atau apa, saya biasanya saya coba untuk running untuk Alkausar gitu. Konversi apa enggak?
Kalau konversi alhamdulillah, kalau nggak konversi berarti ya sudah dapat datanya aja, dapat experience gitu. Nggak pernah zong ya. The most important itu kita harus terlalu mencoba. Jadi kita jangan terjebak sama rutinitas. Oke. Jadi ya jangan, ya mungkin selama ini orang kalau campaign itu hanya Google, hanya Facebook, hanya IG. Padahal sebenarnya masih ada funneling yang lain gitu loh. Ada pop up traffic, ada macam-macam. Nah itu ya bisa dicoba gitu. Kalau pernah nggak Mas riset atau tanya ke klien gitu kan? Iya. Tahu kita dari mana nih awalnya gitu? Iya, kita tracking itu Mas. Oh, tracking. Iya, kita tracking. Tracking tanya langsung ke customer atau dari data? Tanya langsung customer. Dua hal sih. Secara data IT itu tracking dari situs ada. Oh, dari CS juga ada. CS itu wajib nanya ini datangnya dari mana. Oke. Taunya dari Berarti mana? dari mana itu? Di web ya rata-rata ya? Iya, dari ya kita bisa dibilang sih 90% omset tuh dari online. 90% online. Iya. Kalau lebih spesifik antara sosial media sama Google? Sosial media sama Google berimbang sih Mas. Berimbang? Iya. Oke. Karena kita jalanin semua campaign sih. Jadi kita coba semua. Oke. Jadi keputusan membeli itu dari itu ya, sosial media sama. Ya. Oke. Kalau di rumah sakit main juga nggak Mas? Ya, untuk offline marketing, jadi kami memasang ya billboard lah gitu ya. Billboard. Tapi khusus hanya di RSKIA se-Jogja. Sorry, di Sleman lah mungkin. Dan alhamdulillah sih ada yang konversi juga itu. Billboard di dekat-dekat situ ya? Iya. Rumah sakit itu ya? Atau kerjasama sama rumah sakit ya Mas? Kerjasama juga ada. Jadi pas ibu hamil langsung kasih brosur. Nih. Iya. Kami ada kerjasama dengan RSKIA Sadewa. Jadi kalau yang melahirkan di sana itu nanti akan dapat goodie bag. Jadi kayak ada handuk segala macam sama ada voucher sih. Gitu. Oke. Itu free dari Al-Kausar. Iya. Oke. Itu yang pernah dijalankan Mas. Oke. Dan masih jalankan? Sebagian itu. Sebagian masih jalankan. Oke. Siap, berarti dapat pembeli barunya itu ya Mas ya, online sama dan offline-nya itu rumah sakit. Iya, offline, online kita jalanin sih. Cuma kalau bobotnya sih sampai saat ini masih lebih banyak di online. Oke. Gitu. Oke, next question Mas. Setelah tadi dapat pembeli baru ya, ini kan masuk ke tahap maintain customer-nya ya. Gimana mereka beli lagi? Service apa Mas yang dikasih buat mereka Mas? Biar Oke, mereka berarti beli lagi. untuk atau beli upselling produk ya. apa lagi? Yes. Oke. Ini Mas Boim nih. Upselling dan cross selling. Mas apa tadi Mas? Ibrahim. Tadi untuk pertanyaan beli lagi. Iya, gimana caranya yang udah membeli pelanggan baru nih ya? Beli lagi. Oke. Kita Akiko Al-Kausar senantiasa mengembangkan produk-produk kita menjadi lebih baik lagi. Oke. Dan pelayanan kami semakin profesional. Oke. Sehingga produk-produk yang kita tawarkan dan ada promo-promo yang baru sehingga mendatangkan kalau yang kemarin beli jadi beli lagi. Oke. Kemarin kan kemarin belum ada promo. Sekarang ada promo. Nah, otomatis yang kemarin beli udah tahu rasanya, udah tahu produknya, ada promo lagi. Nah, otomatis mau beli lagi. Harus layaran dulu ya? Ya iyalah. Promo bagus nih. Ayo, layaran dulu gitu. Gimana? Catering juga ada soalnya. Oh, oke. Kan ini bicara tentang Akiko apa catering dulu? Semuanya. Mas. Semua. Kalau Akiko kan nunggu lahiran. Oke. Kalau catering nanti kan udah nyoba yang Akiko. Menu-menunya kan rasanya kan khas. Oke. Khas Al-Kausar. Nah, Oke. berarti misal nanti ada acara hajatan, nah nanti bisa pesan cateringnya. Oke. Karena udah tahu rasanya, layanannya. Siap. Seperti itu. Oke, jadi sekali beli udah tahu rasanya, terus kemungkinan pasti kan orang itu ada event lagi ya. Buat Bisa hajatan, ada buat acara hajatan, hitanan atau wedding. Bisa. Oke. Apa Mas yang dilakukan? Itu kan mungkin mereka yang akan, kalau mereka butuh mereka akan tanya lagi kan. Tindakan apa dari sini Mas untuk ngebuat mereka tuh tahu? Grup parenting dulu. Oh, setiap Sokibul Akiko kita masukkan ke dalam grup parenting. Oke. Jadi ada maintenance untuk para Sohibul yang sudah Akiko. Jadi kita berikan materi gratis tentang seputar parenting. Oke. Kan setelah tadi hot market itu, Oke. kan setelah lahiran sudah Iya, beli. sudah beli ya. Dia jadi cool lagi.
Nah, Koun sama WOM ini kita olah lagi dibuat komunitas, dibuat grup WA yang diisi konten tentang dunia parenting, tentang dunia anak-anak. Iya. Biar dia beli jasa kita yang lain ya. Ya, jadi Bisa ya. walaupun mereka sudah berakiko, pada saat nanti kita masukkan langsung ke grup WhatsApp itu, kita feed konten paling enggak ya kalau nanti ada saudaranya yang mau akiko atau apa, bisa pesan di kami gitu. Oh iya. Oke. Ulangin. Oke. Enggak. Ya, itu salah satu cara untuk upselling juga. Untuk mengelola stok ibu yang lama supaya untuk membeli lagi. Iya. Oke. Ada Alkausar Troopers jadi. Iya. Jadi nanti bisa alumni stok ibu tuh bisa jadi. Sekarang udah berapa Mas ininya Mas? Apa namanya? Pola. Ada beberapa Cara dapetin pembeli baru, ternyata mereka juga ada aktivitas untuk maintain pembelinya ya, sehingga beli lagi ya, atau beli produk kita yang lain gitu ya. Maintainnya dengan cara ngasih konten-konten ya Konten-konten terkait parenting. Oke, berarti nanti bisa kemana-mana tuh Mas kalau parenting tuh. Iya, makanya nanti insya Allah sih kami mau cari kolaborasi dengan mungkin dengan dokter kandungan atau apa buat nanti feeding di konten di YouTube gitu. Betul, jadi market drive ya. Iya. Jadi marketnya udah ada, kita ngasih produk apa aja sesuai market lebih enak. Iya. udah punya kolamnya lah. Betul, betul. Membuat kolamnya. kolam dari- Nanti saya bagi kolamnya ya. Grup parenting itu sebenarnya kami nggak upselling lah gitu. Kita nggak pernah yang namanya posting ada monggo beli produk apa ini. Kami tetap konsisten untuk feeding konten parenting karena kami tetap ya yakin lah suatu saat pada saat mereka mau akiko atau saudara yang mau akiko nanti akan mereferensikan akika Al-Kausar gitu. Oke. Karena mereka udah day by day sudah mendapatkan feeding konten tentang tips parenting atau apa gitu. Diukur nggak Mas retentionnya Mas? Pembelian ulangnya Mas? Ya kami ukur, makanya dari tim CS itu selalu kami minta tanyakan tahu Al-Kausar dari mana. Oh dari temennya. Oh Dari kemarin temennya. sempat beli kok. Beli Iya, lagi. ya itu kami rekam Widih, mantap. datanya seperti itu. Mantap. Jadi udah cukup kuat nih di aktivitas marketingnya ya. Siklus marketingnya udah cukup kuat. Oke, next question Mas. Wah ini sayang banget nih kalau dilewatkan nih ya. Banyak rahasia-rahasia yang dibuka oleh Al-Kausar di sini. Oke, next nih Mas. Ini kayak pertanyaan yang 9 dan 10 ini udah dijawab Mas. Kita langsung pertanyaan 11 nih Mas. Bagaimana membuat pembeli itu merekomendasikan kita lagi Mas? Oke, ini Mas Maulana. Oh iya. Jadi bagaimana apa itu Mas? Gimana? Membuat rekomendasi. Bagaimana caranya? Nah, jadi kami itu setelah pelanggan atau kami nyebutnya sohibul, jadi kami ada testimoni kepuasan seperti apa. Itu satu hari setelah pengantar. Nah, satu hari setelah mengantar testimoni. Jadi testimoni itu mungkin nanti kami akan update ke sosmed. Nanti kan kalau misalnya kami memberikan pelanggan terbaik, pasti kan kalau kita mendapatkan yang terbaik kan kita pasti sharing ke teman. Jadi bukti testimoni itu nyata seperti kayak baby frame ada wujud nyatanya. Jadi sohibul kami nunjukkan ini hasil promo yang saya dapatkan dari teman-teman. Dan mungkin jadi grup itu tadi. Gimana? Yang sohibul kan orangnya udah order ya? Udah Terus dia ngasih testimoni kemana? ke kami, Ke Al-Kausar terus. Al-Kausar. Gimana caranya yang beli itu kita tahu nih ya bahwa yang beli itu udah rekomendasiin ke yang lain. Ya, Rekomendasiin ke teman-temannya. ya lewat tadi Mas, lewat chat tadi yang ditanya. CS kan nanya, dapat dari mana? Dari rekomendasi dari teman. Oke, itu kan kita nggak bisa kontrol kan. Iya. Ibaratnya ada nggak campaign kita yang bisa kita tahu bahwa oh nih Mas kalau rekomendasi gini dapat apa gitu. Jadi kita kan ada itu kalau itu kan lepas gitu aja Mas. Terserah mau rekomendasi apa enggak dan itu kan tergantung dari pembelinya kan. Iya. Ada nggak kayak misalkan program-program dari sini yang kayak kesana memaksa itu? Ada. Jadi sebenarnya ada kayak referral program gitu kan. Referral program. Jadi untuk satu referensi itu kami berikan sekitar berapa ya? 50.000 ya. Untuk satu referensi. Untuk misalnya
saya mereferensikan ke saudara. Oke. Terus saudara bilangnya saudara mah dari Pak Hariman. Ya udah saya Oke. dapat 50.000 gitu. Nah itu ada itu kuncinya mas. Iya. Kalau nggak ditanya gini nggak kebuka deh. Udah ketahuan semua dah. Padahal udah mau ditahan-tahan tadi. Iya. Bicaranya ke bos. Pas juga. Kayak mantan Najwa. Iya. Berarti ada dapat 50.000 mas. Iya. Itu semua paket mas. Itu kan Untuk akikah, untuk yang akikah. akikah 1 ekor kambing. Jadi kalau Per 1 ekor kambing. kalau Satu misalnya kambing. yang kita referensiin terus dia akikah anak laki-laki 2 ekor kambing itu 100.000. Dapat 100.000. Kalau catering? Catering sementara Kalau catering sih Catering kan lebih gede ya nilainya ya. Bisa wedding itu kan pasti kan. anu apa? nah jadi kalau untuk apa ya untuk keseluruhan itu kami ada namanya brand ambassador gitu. Brand ambassador. Ambassador. Ya untuk yang mereferensikan untuk catering juga ada fee-nya sekian persen lah. Oke. Ada. Kalau itu udah hasil. Kalau ini nggak boleh dibuka ya. Tapi tetap ada Tetap ada. fee gitu ya bagi yang merepresentasikan ya. Oke. Karena Intinya- ini mungkin gede kali jadi nggak bukan tahu. Ya. Anak kecil juga. Nggak apa-apa. Ini mau penasaran. Jadi mungkin yang nonton akan coba tak promosiin juga kalau usah. Intinya kami menghargai setiap usaha pemasaran dari manapun gitu. Oke. Gitu. Ya kalau di sini sih Termasuk- saya senang Anda senang gitu. Termasuk tim ini ya. Kalau misalnya ini dapat juga ya tambahan ya. Iya, bisa. Oke. Udah pernah dapat mas? Udah pernah dapat mas Boy? Kambing. Tapi udah diolah. Di dapur. Hati-hati dari tinggi. Keseringan kambing nanti. Oke, jadi ada referral. Oke. Atau terakhir nih mas. Terakhir silakan mas ngasih tahu rahasia yang lain mas. Saya mau tahu lagi coba. Atau ada nggak tips-tips apa gitu yang Tunggu. Kamu ngapain dari tadi? Monggo. Kasih tips oh tips oke tips terakhir deh. tips marketing gimana gitu. maksudnya biar apa bisa promoin ke depan. Oh enggak, maksudnya cara marketing. Oke mas. Tips-tips mas marketing ya. Mungkin lebih ke tips foto kali ya. Oh iya. Tips foto. Visual ya. Karena kan zamannya digital ini kan orang akan tertarik ketika ngelihat visual mas ya. Visual yang membedakan apa produk berkualitas sama enggak gitu. Nah gimana caranya mengkomunikasikan visual? YouTube coy, marketing YouTube. Pertama sih sebelum kita buat promo iklan video, dibuat konsep dulu mas. Oke. Ya gimana caranya copywriter kita ini bekerja dengan baik. Iya. Kasih data ke dirimu. Ke diriku nanti aku pelajari. Oke. Pagi atau ininya langsung kita tag gitu. Oke. Bisa di tempatnya di daerah UGM atau bisa di depan kantor. Yang penting itu yang menarik kontennya yang kita buat. Gitu. Tak Dari revisi langsung. Iya. 3 kali. Oke. Tapi tetap setelah ada ini ya apa namanya Ya, kontrolnya. Ya? Kontrol dari saya tetap. Oke. Lagi mas. Terus paling juga kan ada 10 menit. Oke. paling juga kan ada sekarang ada foto studio nih mas. Buat penarik sih. Karena Biasanya apa kontennya nih mas? Oke silakan mas dijelaskan mas. Ini konten oh ya, dakwahnya ini atau dakwah kita nah, juga ya. ada episode per episode ya. Film. Apa tuh? Mini dakwah. Mini dakwah series. Mini dakwah. Iya. Berarti Seputar Akiko. Sekarang baru seputar Akiko. nanti berarti bisa kayak berlebar. kayak ceramah gitu ya? Iya, ini dia. Siapa Ustaz? Seperti itu mas buat Oke, di branding orang ini ya. yang nge-branding kita. Oke. Gitu. Itu tiap kapan mas? Tayangnya mas? Oh, tiap tayang tuh hari Jumat. Tiap Jumat publish? Iya. Publish tiap Jumat ya? Berarti sebulan 4 kali? Ya. Ya, sebulan kali. Oke, mantap. Nice, jadi dari siklusnya lakuin keren ya. Jadi semua terprogram itu dari awal. Rahasianya itu adalah tidak ada rahasia sebenarnya. Terakhir ada apa? Diungkapkan. Karena sudah Rahasia yang sudah diungkapkan namanya apa? Oh iya. Apa? Nggak ngasih ya? Oh iya.
Kalau ini di-cut langsung dihapus ya. Oke. Dihapus saja. Alright. Oke, Smart Walkers, ini sudah menarik sekali ya. Jadi dukung channel kami dengan cara apa teman-teman semua? Like, comment, dan subscribe. Oke. Untuk channelnya nanti juga teman-teman bisa, Smart Walkers juga bisa lihat juga di deskripsi ya. Al-Kausar, apa namanya, sosial medianya, webnya, insya Allah kita akan bantu promo juga. Gitu ya. Oke, karena sudah masuki waktu azan ya, di sini salah satunya ada budaya spiritual Mas ya. Iya. Jadi gimana Mas? Jadi di sini kita ada budaya spiritual, yaitu ya minimal sholat itu harus tepat waktu, harus jamaah, sholat 5 waktu berjamaah. Kita di sini ada sholat duha, terus membaca hadis, terus tiap sore itu kita selalu membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah ya terus konsisten sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi di sini di PT Al-Kausar Catering Indonesia kami tidak semata-mata mencari dunia, tapi kami juga berusaha untuk mendapatkan keberkahan dan keselamatan di akhirat juga. Karena apa yang kami dapat di dunia ini tidak akan berarti apa-apa bahwa kalau kita lupa dengan sholat, kalau kita lupa dengan puasa dan segala macamnya. Jadi kita berusaha untuk bekerja dan beribadah di sini karena bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Seperti itu. Yes, benar sekali Mas. Oke, ternyata Mas Jen tadi ya. Mas Jen sudah mulai senang di sini kayaknya. Diundang lagi. Oke, jadi kerja di sini karena menerapkan budaya spiritual, jadi insya Allah bernilai ibadah ya, apapun yang kita lakukan ya. Gitu ya. Karena tujuan kita hidup di dunia adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Dirimu Mas jangan langsung ngomong gitu. Alhamdulillah sudah terwakilkan. Oke, mungkin ini sudah di penghujung acara teman-teman semuanya ya. Terima kasih atas sharing-sharingnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi amal jariah buat kita ke depan. Gitu ya. Itu aja Smart Walkers. Terima kasih. Sampai jumpa di event berikutnya. Besok hari Senin.